warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Alumera Aslam dengan NIM T2018-7094. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Afifah Nuraini, Magister Pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Nah, integral tak tentu di sini biasanya terdapat pada kelas 11 SMA MA sederajat. Sebelum masuk pada penjelasan integral tak tentu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu integral. Integral adalah suatu bentuk pada operasi matematika yang menjadi kebalikan atau biasa juga disebut sebagai inverse dari operasi turunan, serta limit dari jumlah maupun suatu luas daerah tertentu. Nah, berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua macam hal yang harus dilaksanakan di dalam operasi integral, yang mana keduanya telah dikategorikan menjadi dua jenis integral. Yang pertama, ada integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan, atau yang biasa juga disebut sebagai integral tak tentu. Serta yang kedua, ada integral sebagai limit dari jumlah maupun suatu luas daerah tertentu yang disebut sebagai integral tentu. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang integral tak tentu saja, karena integral tentu akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Masuk kepada integral tak tentu ya. Definisi dari integral tak tentu adalah integral tentu di sini dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan indefinite integral, maupun ada juga yang menyebutnya sebagai antiderivatif, merupakan sebuah bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru, seperti itu. Nah, fungsi ini belum mempunyai nilai pasti sampai cara pengintegralannya yang menghasilkan fungsi tidak tentu ini disebut sebagai integral tak tentu. Jadi maksud dari integral tak tentu sendiri adalah fungsi yang belum mempunyai nilai pasti, seperti itu. Apabila f berwujud integral tak tentu dari sebuah fungsi f, maka f aksen sama dengan f. Proses memecahkan antiderivatif dari antidiferensiasi antiderivatif yang berhubungan dengan integral lewat teorema dasar kalkulus, serta memberi cara mudah untuk menghitung integral dari berbagai fungsi. Selanjutnya, integral tak tentu di sini diambil dari sebuah fungsi yang dinotasikan sebagai berikut, yaitu integral fx dx. Fungsi fx pada integral di atas disebut dengan integran. Nah, secara umum definisi integral tak tentu adalah sebagai berikut, yaitu jika f aksen x atau jika d per dx kurung kurawang f x tutup kurung sama dengan fx, maka integral fx dx sama dengan fx plus c. Selanjutnya, integral tak tentu di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada integral tak tentu fungsi aljabar, ada integral tak tentu fungsi trigonometri, ada juga sifat linear integral tak tentu. Yang pertama, kita akan membahas tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Integral tak tentu fungsi aljabar dinotasikan sebagai berikut, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 plus c. N tidak sama dengan min 1. Selanjutnya ada sifat linear integral tak tentu dinotasikan sebagai berikut, yaitu ada tiga, yaitu yang pertama integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Yang B ada integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx f integral gx dx. Yang C ada integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Selanjutnya,
integral tak tentu fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu ada integral cos AX plus B dx sama dengan super A sin AX plus B plus C. Yang B ada integral sin AX plus B dx sama dengan min 1 per A cos AX plus B plus C. Yang C ada integral secant pangkat 2 AX plus B dx sama dengan super A tan AX plus B plus C. Yang D ada integral kosekant pangkat 2 AX plus B dx sama dengan min per A kotangen AX plus B plus C. Yang E ada integral sekant AX plus B tan AX plus B dx sama dengan per A sekant AX plus B plus C. Yang terakhir ada integral kosekant A dikali AX plus B dikali kotangen AX plus B dx sama dengan min super A kosek AX plus B plus C. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada contoh soal. Di sini saya hanya akan memberikan 5 contoh soal saja. Yang pertama ada tentukan hasil dari integral 3x pangkat 2 dx. Yang kedua adalah carilah hasil integral tak tentu dari integral 8x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 4x min 2 dx. Yang ketiga, tentukan nilai dari integral 4 sin x plus 7 cos x dx. Yang keempat, carilah nilai dari integral 3x min 2 dikali x plus 6 dx. Yang terakhir adalah hitunglah nilai dari integral dx per x pangkat 2. Langsung ke pembahasan. Ya, kita bahas yang nomor 1 terlebih dahulu ya. Integral 3x kuadrat dx. Ini sama dengan pembahasan yang fungsi aljabar. Jadi di mana bunyinya a per n plus 1 x n plus 1 plus dx seperti itu. Jadi jawabannya disamakan sama fungsi aljabar yang tadi. Jadi jika integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 per a-nya adalah 3 per 2 plus 1. Kenapa 2? Karena x pangkat 2. Jadi n diambil dari pangkat n, pangkat x-nya, yaitu 2 plus 1 x, 2 plus 1 plus c. Jadi sama dengan 3 per 3 x pangkat 3 plus c. 3 bagi 3 habis, jadi sisanya tinggal x pangkat 3 plus c, seperti itu. Sudah paham ya? Selanjutnya kita bahas yang nomor 2. Yang nomor 2 ada soalnya yaitu integral 8x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 4x min 2 dx. Sama seperti yang tadi juga fungsi aljabar ya. Kita bahas 8 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1. Sama kayak yang tadi pembahasannya. Dikurangi 6 per 2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1 plus 4 per 1 plus 1 kali x pangkat 1 plus 1 dikurangi 2 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1. Kenapa 0? Karena soalnya min 2, jadi gak ada x-nya, jadinya x-nya kan 0, jadinya pangkat 0 plus 1 seperti itu. Plus C sama dengan 8 bagi 8 per 4 dikali x pangkat 4 sama dengan 6 per 3 dikali x pangkat 3 plus 4 per 2 kali x pangkat 2 dikurangi 2 per 1
dikali X pangkat 1 plus C. Jadi hasilnya 8 bagi 4 adalah 2, jadi 2x4, sedangkan 6 dikurangi 3 jadi 2x pangkat 3, 4 dibagi 2 jadi 2x pangkat 2, 2 dibagi 1 tetap 2, 2x plus C, jadi 2x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 2x plus C, seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 yaitu integral sin X dx sama dengan turunan dari sin adalah min cos. Jadi integral sin X dx sama dengan min cos X plus C. Integral cos X dx turunan dari cos X adalah turunan dari cos adalah sin. Jadi jika integral cos X dx sama dengan sin X plus C, jadi dimasukkan, tadi soalnya adalah integral 4 sin X plus 7 cos X dx. Jadi karena udah ada integralnya di atas itu kita bahas barusan, jadi sama dengan min 4 cos X plus 7 sin X plus C, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 yaitu kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan dulu 3x min 2 dikali x plus 6. 3x kali x, 3x kuadrat plus 18x min 2x min 12 sama dengan 3x kuadrat plus 16x min 12. Maaf, itu sebelumnya 16 kurang tanda plusnya ya. Jadi integral, jadi yang kita bahas yaitu penjabaran dari 3x min 2 kali x plus 6, yaitu integral 3x kuadrat plus 16x min 12 dx, yaitu 3 per 2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1 plus 16 per 1 plus 1 dikali x pangkat 1 plus 1 min 12 per 0 plus 1 kali x pangkat 2 plus 1 plus c. Hasilnya 3 per 3 kali x pangkat 3 plus 16 per 2 kali x pangkat 2 min 12 per 1 kali x pangkat 1 plus c. Hasil akhirnya yaitu 3 bagi 3 habis, 16 bagi 2 8, 12 bagi 1 12, yaitu x pangkat 3 plus 8x pangkat 2 min 12x plus c. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 yaitu integral dx per x kuadrat sama dengan sepertiga x pangkat 2 d pangkat min 2 dx. Integral sepertiga x pangkat 2 dx sama dengan integral sepertiganya dipindah ke depan, yaitu sepertiga integral x pangkat 2 dx. Sepertiga x 1 per min 2 plus 1 dikali x pangkat min 2 plus 1 plus c sama dengan 1 per 3 x 1 per min 1 kali x min 1 plus c. Jadi hasilnya adalah min 1 per 3x plus c, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.